Shalom saudara, selamat malam. Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus, kepada Allah kita yang terus menyertai hidup kita sampai hari ini. Biarlah di malam hari ini kita benar-benar datang menyembah Tuhan dengan hati yang haus dan rindu akan hadirat-Nya. Mari bawa persembahan yang terbaik malam hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan senang dipuji, Tuhan senang dimuliakan. Dan kiranya Tuhan akan bersemayam di atas setiap puji-pujian kita yang kita hantarkan malam hari ini. Kami sungguh bersyukur ya Bapa. Kami sungguh berterima kasih. Penyertaan-Mu yang sungguh sempurna adanya bagi setiap umat-Mu. Kalau bila hari ini ada itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau segala hal boleh berlalu itu karena kemurahan Tuhan. Tuhan teramat baik dan sangat baik dalam hidup setiap kami. Tiada satu pribadi pun Tuhan lewatkan untuk Tuhan sertai, untuk Tuhan berkati. Dan itu yang membuat kami semakin mencintai Tuhan dalam hidup kami. Karena Tuhan tidak pernah berubah, kasih setianya selalu baru setiap hari. Kami bersyukur ya Bapa. Kami berterima kasih ya Tuhan. Dan kami bersyukur padamu. Dan kami berterima kasih Tuhan. Ku datang memuji, ku datang menyembah. Haleluya, Kau Bapa yang teramat baik, dan Kau sangat baik Tuhan. Dan ku memuji nama-Mu. Ku sembah Kau ya Allahku. Haleluya, haleluya. Kami mau tinggikan nama-Mu. Dan hati kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Sebab Tuhan lah Raja yang mulia. Dia Yesus yang bertata, Dia Yesus yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, mari naikkan pujian. Tiada yang seperti Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Terima kasih. Kami mau bawa pujian. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah. Puji
pujian ku berikan. Kau buatku terpana, karyamu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Mulia, kau mulia, kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Oh, ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah dan termegah. Pujian ku berikan, Kau buatku terpana. Kau buatku terpana, Karyamu tak ternilai. karyamu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Mulia, mulia, kau mulia, kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Mulia, kau mulia,
tahta, yang duduk di tahta. Mari katakan haleluya, haleluya, oh haleluya. Tiada yang seperti Engkau bagi anak domba, berkuasa selamanya. Mari muliakan Tuhan, saudara, nyatakan pujian ini. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah, seluruh bumi menyembah. Haleluya, haleluya. Hosana bagi Sang Raja yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya. Tiada yang seperti Engkau, Allah yang sungguh mengasihi, melayani setiap umat-Nya. Oh, dan hatiku bersyukur padamu Tuhan, dan hatiku berterima kasih akan kasih yang ku terima. Kau sangat ku cinta, Kau sangat ku muliakan. Haleluya. Dan ku mau memuji nama-Mu, mulutku penuh dengan pujian, memuji-muji Tuhan yang besar. Oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi nyatakan saudara, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Ku
kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari sekali lagi katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari kita beri hormat kepada Sang Raja. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari lebih lagi menyembah Tuhan. Saudara, menaikkan pujian ini, katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Mari beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Haleluya. Kau abadi, tak pernah berubah.
Sang Raja. Haleluya, haleluya. Kudus, kudus namamu Tuhan. Kau gunung batuku, kau kota benteng pertahananku, ya Bapa. Oh Yesuslah Allah, satu abadi milikku. Dia takkan pernah tergantikan, dia takkan pernah berubah. Kasih setianya selalu baru, kasih setianya selalu menyertai hidup kami. Oh Tuhan, dan ku nyanyikan hosana bagi Sang Raja. Ku nyanyikan hosana, ku persembahkan yang terbaik. Haleluya, dan kami rasakan hadirat-Mu bekerja lebih lagi Tuhan, lebih lagi. Oh, kami rasakan hadirat-Mu. Oh, hadirat-Mu Tuhan, kami rindukan saat ini. Kami rindukan bekerja, penuhi kami oh Roh Kudus, penuhi kami kuasa-Mu. Haleluya, Kaulah sumber kekuatan. Engkau Tuhan yang teramat baik, Dia Tuhan Bapa yang setia. Mari kita merenungkan saudara, sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan yang lebih memberkati dan menguatkan setiap hati kita. Mari kita ingat waktu yang telah berlalu, Tuhan selalu menyertai kita. Bahkan di saat sulit sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Ketika kita lupa sama Tuhan, Tuhan tidak pernah lupa sama kita. Dia bekerja lebih dari apa yang kita pikirkan. Dia merencanakan lebih indah dari apa yang sedang kita pikirkan. Saat badai hidup datang melanda kita, yang kita tahu hanya satu, Tuhan, Dia yang setia. Dia menenangkan segala sesuatunya. Dia kekuatan kita. Dia penghiburan kita. Haleluya Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini saudara, sambil kita merenung kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Engkau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwa. Mari jemaat sekarang pujian ini katakan. Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang.
Mari beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Katakan haleluya, haleluya Tuhan kekuatan kita. Ya Tuhan yang setia, haleluya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah firman-Mu yang akan diberitakan hari ini menguatkan setiap hati yang mendengarkan saat ini. Tuhan berkati setiap kami yang mendengar sehingga kami memperoleh kekuatan yang dahsyat daripada Allah. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kita yang sudah siap bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Shalom saudara dikasih Tuhan, senang sekali saya Pendeta Ruben Adi Abraham bisa menjumpai Anda dalam acara Worship Night pada hari ini. Biarlah setiap saat hati kita disegarkan ketika kita memuji menyembah Tuhan, mengagungkan Dia. Dia Raja segala Raja. Tuhan ingin agar kita menjalin keintiman dengan Dia karena berkat kekuatan akan selalu Dia limpahkan. Nah saudara, malam hari ini kita masih membahas tema Strong in the Lord series, seri kuat di dalam Tuhan. Dan kita mau berbicara tentang bagaimana ciri orang yang kuat sebetulnya. Saya percaya Tuhan ingin kita menjadi orang yang dewasa rohani, kuat di dalam Dia. Sebab dalam Efesus 6 ayat 10-11 firman berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Be strong in the Lord. Di dalam kekuatan kuasanya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dari pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah belajar orang yang kuat di dalam Tuhan. Pertama, mampu mengatasi kegagalan. Yang kedua, mampu mengatasi keberhasilan. Kalau gagal tidak menyerah, tapi ulet sampai akhirnya kita sukses. Tapi kalau berhasil kita tidak sombong, tapi tetap menyadari itu adalah anugerah Allah dan tetap mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, orang yang kuat adalah orang yang mampu mengatasi kepahitan hati. Bukan hidup dalam dendam, kemarahan, tetapi mengampuni, mengasihi orang-orang yang bahkan melukai hati kita. Yang berikutnya, orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang mampu mengatasi kehilangan. Seperti Ayub yang kehilangan seluruh hartanya, seluruh anaknya, bahkan badannya penuh dengan penyakit. Tetapi dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kita sadar semua adalah titipan Tuhan. Dan biarlah kita kembalikan semua untuk Dia. Ciri yang kelima dari orang yang benar-benar kuat adalah mampu mengatasi penundaan. Abraham mendapatkan janji akan mendapatkan keturunan, tapi usia lanjut belum juga digenapi. Namun dia tetap setia dan percaya bahwa Tuhan pasti menggenapi janjinya itu. Dan akhirnya dia mendapatkan hal tersebut. Orang yang kuat di dalam Tuhan malam hari ini juga punya ciri yang lain, yaitu mampu mengatasi godaan. Saudara, dunia ini sangat menggoda kita dengan berbagai macam tawarannya. Tetapi orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang bukan hanya mendapat apa yang dia inginkan, tapi juga bisa menolak apa yang tidak dia inginkan. Kenapa Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa? Karena mereka tidak bisa berkata tidak. Coba kalau begitu ditawari untuk makan buah yang di tengah itu, dan Hawa berkata, no, tidak. Maka dia akan berkemenangan. Nah saudara, kita menjadi orang yang seharusnya bisa menolak godaan. Karena itulah ciri orang yang dewasa rohani, ciri orang yang kuat di dalam Tuhan. Dari 1 Yohanes 2 ayat 15-17, kita melihat ada beberapa jenis godaan yang kita harus waspadai. Dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, yang pertama godaan itu adalah keinginan daging. Itu adalah hawa nafsu manusia kita yang berdosa. Apa saja contohnya?
kebencian kepada orang tertentu, dendam, ingin membalas kejahatan dengan kejahatan, bahkan setimpal. Itu adalah keinginan hawa nafsu daging. Kita harus mengalahkannya. Bagaimana? Dengan mengasihi orang yang memperlakukan kita dengan buruk. Dengan demikian kita tidak sama seperti setan yang jahat. Karena kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Keinginan daging, hawa nafsu berdosa juga bisa terdiri dari dusta, bohong. Ya. Kita bisa bohongin orang demi keuntungan materi. Tetapi orang yang menang atas godaan adalah orang yang bisa bicara jujur apa adanya. Nah saudara, keinginan daging juga meliputi hawa nafsu yang lain. Bukan cuma nafsu marah, tapi juga nafsu makan misalnya. Sebetulnya makan itu nggak dosa. Rakus itu yang dosa. Jadi jangan rakus ya. Ada orang tiap hari, waduh makanannya luar biasa. Udah capcay, puyunghai, barongsai, bakmi, bakso, bakcang, bakut, bakpao, bakyak sekalian. Lalu kalau udah makan itu, waduh cuci mulutnya juga luar biasa. Makan daging babi, cuci mulut duren. Pada usia udah tua, darah tinggi lagi. Sampai anaknya bilang atau cucunya bilang, aduh oma, opa jangan makan duren dong, tadi makan daging babi, nanti darah tingginya naik. Dia bilang, tenang, darah Yesus lebih tinggi. Lah ini kan mencobai Tuhan, saudara sekalian. Ingatkah saudara, pada waktu Yesus dicobai, kalau kamu anak Allah ubah batu menjadi roti. Ini kan godaan terhadap keinginan daging. Yesus berkata, ada tertulis manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hidup itu bukan untuk makan, tapi makan untuk hidup. Hidup itu sendiri untuk memuliakan Tuhan. Nah saudara, bukan hanya nafsu makan, tapi nafsu seksual juga harus kita matikan. Seperti Yusuf, digoda oleh Tante Po, istrinya Potifar. Dan Alkitab bilang, Yusuf menanggalkan jubahnya dan lari keluar. Menang dia. Banyak orang lain ketika digoda bukan lari keluar, lari ke dalam atau lari di tempat. Jangan ragu-ragu. Ya jatuh dia. Mari kita minta kekuatan Roh Kudus untuk kita bisa berkata no, tidak terhadap godaan. Godaan yang kedua adalah keinginan mata. Ada pepatah bilang gini, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Saudara-saudara, ingatkah saudara, Daud itu raja yang perkasa, itu jatuh dalam cobaan karena matanya melihat ada seorang wanita cantik sedang mandi. Akhirnya mereka berzina, yaitu Daud dan Batsheba istri Ulia. Karenanya di dalam Ayub 31 ayat 1, Ayub pernah bilang begini, aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak dara? Jadi kalau ada cewek cakep lewat, dalam nama Yesus. Begitu saudara. Rupanya atau Ayub segera memalingkan pandangannya. Supaya dia tetap bisa menjaga hati agar pikirannya tidak kotor, hatinya tidak kotor, perbuatannya tidak kotor. Biasanya laki-laki suka jatuh karena suka lihat wanita cantik. Tapi wanita suka jatuh dalam godaan karena lihat barang-barang. Wah, sepatu bagus. Waduh, tas bagus. Padahal tas di rumah udah puluhan. Dia borong juga, dia belanja juga. Dia gesek terus itu kartu kredit sampai tipis saudara-saudara. Kalau suaminya bilang, aduh mam, jangan dihabisin dong duitnya. Kita kan terbatas. Dia bilang, tenang Pak, burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi kita orang percaya. Masalahnya kita kan bukan burung saudara. Kita ini manusia yang diberi hikmat untuk mengelola semuanya. Batasi belanja, apalagi yang tidak perlu, hanya karena keinginan sesaat. Karena itu godaan yang kadang-kadang menggunakan mata untuk membuat kita jatuh di dalamnya. Godaan ketiga adalah keangkuhan hidup atau kesombongan. Saudara, dunia ini diwarnai dengan banyak orang yang sombong, angkuh, gak mau kalah. Kalau ngomong mau menang sendiri. Satu kali ada seorang yang mau belanja kain ya di toko. Dan dia bilang, ini kain berapa semeter? Kenapa dia ngomong gitu? Karena 10 jarinya pakai cincin emas. Ini berapa ini kain semeter?
Yang punya toko bilang 100.000. Kenapa dia jawab begitu? Karena rupanya dia ingin tunjukkan, kamu jangan sombong ya, kamu pakai cincin emas di jari aja sombong. Nih lihat gigi saya, emas semua, 100.000 katanya. Ini manusia, nggak mau kalah. Dan orang sombong itu memang nggak perlu modal banyak, saudara. Jangan saudara pikir, kaya pasti sombong. Enggak, ada orang udah miskin sombong lagi, saudara. Ya udah bodoh sombong lagi. Itu kalau anak SMA atau SMP ya. Habis ulangan, aduh nilai saya jelek, berapa? Aduh 5, 5, saya 2. Loh, udah bodoh sombong lagi. Tapi tahukah saudara, orang yang sombong itu orang yang lemah. Karena dia akan mudah tersinggung, mudah marah, mudah luka hati. Sebaliknya orang yang rendah hati adalah orang yang kuat. Walaupun mungkin orang meremehkan dia tetap hidup dalam damai sejahtera, tenang, stabil. Yakobus 4 ayat 6 berkata, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Lukas 18 ayat 14. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Iblis sombong. Sehingga dia jatuh menjadi musuh Allah yang paling utama. Padahal dia kan Lucifer itu adalah panglima di sorga, saudara. Dia pemimpin paduan suara malaikat, bayangkan. Tapi karena sombong, dibenci oleh Tuhan. Itu sebabnya mari kita hidup di dalam kerendahan hati. Sadar kalau kita berhasil semua adalah anugerahnya. Dan bagaimana supaya saudara bisa berkemenangan atas godaan? Hiduplah dalam firman. Di padang gurun Yesus dicobai dengan 3 pencobaan yang berbeda-beda. Tapi Yesus selalu menang. Karena ketika iblis datang, dia selalu berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Kalau kita hidup tiap hari dalam firman Tuhan, baca firman, renungkan firman, taati firman, lakukan firman, maka kita menang. Jadi kalau setan datang, kita lawan. Ada tertulis. Misalnya gini, itu orang jelek-jelekin kamu, hajar dia. Ada tertulis, kasihlah musuhmu, berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Lari itu setan. Tapi kalau saudara nggak pernah baca Alkitab, cuma so-soan aja, setan menggoda kita. Kamu begini-begini nih. Ada tertulis. Setan tanya, apa yang tertulis? Kita bingung nggak tahu. Dijitak setan, saudara. Karena itu mari kita baca firman, hidup dalam firman. Saudara, orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang menang. Menang atas situasi dalam hidupnya. Menang atas kegagalan. Menang atas keberhasilan. Menang atas kepahitan hati, menang atas kehilangan, menang atas penundaan. Tapi dia juga menang atas godaan. Siapa di antara kita yang mau kuat di dalam Tuhan? Hanya kasih karunia Kristus yang bisa memberikan kekuatan rohania, spiritual kepada kita ketika kita melekat selalu kepada Dia. Saudara yang mau kuat di dalam Tuhan, taruh tangan di dada, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Di tengah dunia yang bergejolak, jadikan kami kuat di dalam Tuhan. Kami mengenakan selengkap senjata Allah, supaya kami bisa berkemenangan melawan tipu muslihat iblis. Oh Tuhan, kalau ada banyak hal-hal yang seringkali menjatuhkan kami dalam godaan, mulai hari ini kami mau hidup taat kepada Roh Kudus, hidup dipimpin oleh firman Tuhan, sehingga kami berkemenangan. Kalau ada di antara saudara kami yang sedang menghadapi masalah keuangan, pekerjaan, masalah keluarga, masalah apapun juga, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kemenangan dari Tuhan atas kami. Kami terima berkat dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Tuhan yang menguatkan setiap hati kita. Dan saya percaya ketika kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh hamba-Nya, itu boleh menyegarkan iman kita kembali. Sehingga tenanglah hati kita. Tuhan memimpin setiap langkah kita. Kita naikkan pujian ini. Mari renungkan hidup kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Tenanglah kini hati.
Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Mari bersama katakan, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari sekali lagi saudara katakan, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau telah menenangkan jiwa kami. Dan kami penuh harapan saat ini. Hati kami dipulihkan, hati kami disegarkan. Dan kami siap menjadi terang bagi segala aspek hidup kami dan bahkan bagi orang lain. Pakailah hidup kami Tuhan untuk melayani Engkau. Berkati setiap orang-orang yang ikut dalam worship night ini. Dan kami yakin Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin.